Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para teman-teman, para pemirsa, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, kita bisa melanjutkan kajian dan pembahasan kita dalam pembahasan tentang hukum-hukum seputar talak atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perceraian. Yang mana hukum-hukum perceraian ini merupakan pembahasan yang penting bagi mereka, bagi kita yang sudah berumah tangga, atau juga sama-sama penting bagi mereka yang akan melaksanakan rumah tangga. Sehingga bagi kita semuanya yang mengaku cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan memang kita adalah umat baginda Rasulullah SAW, patut untuk mengerti, patut untuk memahami tentang hukum-hukum tersebut, karena memang ini merupakan salah satu dari bagian ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh junjungan kita dan kecintaan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada pembahasan yang sebelumnya kita telah mengkaji bahwa seorang suami itu maksimal memiliki jatah, memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya sampai 3 kali, dan tidak bisa lebih daripada itu. Yang maksudnya ketika seorang istri itu sudah ditalak hingga 3 kali, maka si istri sudah bukan lagi istri si laki-laki. Dia hukumnya sudah menjadi ajnabiyah, menjadi orang lain dari laki-laki yang telah menjatuhkan cerai sampai 3 kali. Sehingga konsekuensinya segala tindakan yang sebelumnya itu halal dilakukan kepada si istri menjadi haram, menjadi tidak boleh, karena memang si istri sudah menjadi orang lain, atau istilahnya menjadi ajnabiyah. Ini penting untuk diperhatikan, mengingat di sekeliling kita ada beberapa orang-orang yang walaupun dia itu sudah menjatuhkan talak 3 kali kepada istrinya, namun masih tetap melanjutkan hubungan-hubungan yang mana hubungan ini merupakan hubungan suami istri, mulai dari pembukaan aurat dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan hal-hal yang tidak boleh diteruskan, tidak boleh dilanjutkan, karena memang si istri sudah terkena talak 3 kali. Salah satu pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah talak, terutama ketika talak itu nanti tolak ukurnya adalah kepada lafadz yang dimunculkan oleh si suami kepada istrinya. Di situ nanti ada kemungkinan-kemungkinan si suami menggantungkan talak dengan suatu hal yang bersifat maknawi atau suatu hal yang bersifat lafzi. Suatu hal yang bersifat maknawi itu artinya secara redaksi lisan, secara ungkapan bahasa, dia tidak tersebutkan. Namun secara makna dia akan mengikat antara talak itu terjadi atau tidak terjadi. Ini yang dimaksud dengan talak yang terikat dengan suatu hal, yang mana suatu hal ini bersifat maknawi. Ada kalanya juga talak ini dimunculkan oleh si laki-laki, yang mana talaknya itu terikat dengan suatu hal, yang mana hal ini bersifat lafzi, bersifat lafaz, bersifat ungkapan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sebagaimana itu diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib yang ditulis oleh beliau Al-Qadhi Abu Suja Al-Asfahani dan juga Syekh Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Bagaimanakah kira-kira beliau berdua ini memberikan keterangan tentang hukum-hukum talak yang terkait dengan masalah ini? Dalam hal ini beliau menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yasihu ta'liquhu ay at-talaqi bisifati wasyarti kain dakhalti dara fa anti talik fatut laku idza dakhalat. Yang artinya menggantungkan talak itu sah, ya, menggantungkan talak itu sah ketika talak itu digantungkan bisifati, dengan suatu sifat, artinya suatu hal yang bersifat maknawi. Wasyarti, atau talak itu digantungkan dengan suatu hal yang suatu hal ini sifatnya syarat, atau bahasa lainnya itu adalah
lafzi. Secara lafaz dia digantungkan. Dengan contoh misalkan ka in dakhalti dara fa anti thalik. Seperti seorang suami itu bilang kepada istrinya, kalau kamu masuk rumah maka kamu tertalak. Kalau kamu masuk ruangan itu maka kamu tertalak. Fatut laku idza dakhalat. Maka si istri itu akan tertalak ketika si istri itu masuk ke rumah atau si istri itu masuk ke ruangan tersebut. Nah ini secara translate bahasa teks atau redaksi kitabnya seperti itu. Marilah kemudian kita bahas kira-kira dalam masalah ini ada pembahasan apa saja yang telah disampaikan oleh para ulama dan penting untuk kita perhatikan supaya kita bisa lebih waspada tentang talak tersebut. Di antaranya pada kesempatan kali ini yang kami jadikan pijakan adalah kitab Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Bagaimanakah kira-kira Syekh Baijuri itu memberikan keterangan-keterangan lanjutan tentang apa yang tadi telah disampaikan oleh kitab Fathul Qorib. Yang pertama, bahwa talak itu seandainya dimunculkan lafaz talak oleh seorang suami kepada istrinya, lalu kemudian talak ini digantungkan dengan suatu hal, itu tetap sah sebagai talak. Sah sebagai talak sehingga ketika apa yang digantungkan ini terjadi, maka jatuhlah talak kepada si istri. Ambillah contoh misalkan supaya kita lebih memahaminya, di buku nikah ketika terlangsungkan akad nikah bersama dengan diawasi oleh di hadapannya KUA, di situ kita mesti akan mendapatkan buku nikah. Di halaman terakhir buku nikah itu ada di situ yang judulnya Sigotut Taklek. Sigot taklek, ya. Di situ kemudian ada beberapa persyaratan yang kurang lebihnya seandainya saya itu tidak memberikan belanja kepada istri sekian kali maka istri bisa tertalak. Atau misalkan jika saya melakukan kekerasan fisik dan kemudian istri saya itu membayar iwat sebesar 10.000 kepada pengadilan maka jatuhlah talak dan seterusnya. Ada beberapa kriteria hal-hal yang menjadi penggantung tentang masalah talak. Seandainya kemudian hal-hal yang dijadikan gantungan ini terjadi, maka talak itu terjadi. Sehingga si istri pun secara otomatis tertalak dengan sendirinya. Nah ini yang dimaksud dengan sigot taklek. Inilah yang kemudian dimaksud dengan talak yang digantungkan dengan suatu hal. Yang pertama, secara perinciannya dalam kitab Fathul Qorib itu dibahas talak tadi itu digantung dengan suatu hal yang bersifat maknawi. Atau kalau tadi yang katanya Fathul Qorib itu bahasnya bisifati. Sifat ini maksudnya adalah maknawi. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Beliau kemudian memberikan beberapa contoh-contoh. Di antaranya adalah beliau mengatakan qauluhu bisifati ay min zamanin au makanin au ghairihima fatut laku biwujudiha. Bisa jadi contohnya misalkan seorang suami itu menjatuhkan atau memunculkan sigot taklek, ya, taklek dalam masalah talak, penggantungan dalam masalah talak, itu dikaitkan dengan masalah waktu, atau dikaitkan dengan masalah tempat, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Ketika waktu yang dijadikan suatu gantungan ini terjadi, maka talak pun juga jatuh kepada si istri. Lebih jelasnya, misalkan si suami itu bilang, si suami bilang kepada si istri, anti tolik fi syahri kada, au fi awwalihi, au roksihi, au hurratihi, au hilalihi. Misalkan si suami itu bilang kepada istrinya, kamu saya talak ketika sudah masuk bulan ini misalkan. Taruhlah misalkan sekarang bulannya bulan Muharram misalkan. Ya, si suami bilang kamu tertalak, kamu saya talak kalau sudah masuk bulan Muharram. Kamu saya talak ketika hari pertama dari bulan Muharram. Kamu saya talak ketika pertama kali masuk bulan Muharram. Maka ketika bulan Muharram itu betul-betul terjadi, bulan Muharram itu betul-betul sudah berlangsung di sekitar kita ini, terjadi kepada kita, maka jatuhlah talak kepada si istri. Walaupun mungkin si suami itu menyampaikan ucapan talak ini beberapa bulan sebelumnya. Taruhlah misalkan
2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya si suami memunculkan ucapan tersebut, maka ketika nanti sudah masuk di bulan Muharram, maka talak secara otomatis jatuh kepada si istri. Dan perlu diketahui juga oleh kita semuanya, dalam masalah penghitungan hari-hari Hijriyah, dalam Islam ini, dalam penghitungan Hijriyah ini, suatu hari itu dianggap sudah berganti kepada hari berikutnya. Suatu penanggalan itu sudah berganti dengan penanggalan berikutnya, itu ketika ghurubus syamsi, terjadi terbenamnya matahari. Begitu matahari itu terbenam, maka saat itulah kemudian kita sudah dianggap ganti kepada hari berikutnya. Misalkan kita sebelum maghrib itu berada pada posisi tanggal 30 bulan Dzulhijjah. Maka ketika maghrib ini terjadi, matahari betul-betul terbenam, maka saat itulah kita sudah berganti kepada tanggal 1 bulan Muharram. Kalau sebelum maghribnya itu masih tanggal 30 bulan Dzulhijjah. Tapi nanti ketika sudah maghrib, itu sebenarnya sudah masuk kepada tanggal 1 bulan Muharram. Hal ini berbeda dengan penanggalan Masehi. Kalau dalam konsep penanggalan Masehi, antara perubahan hari ataupun perubahan tanggal, itu dianggap baru terjadi ketika sudah mulai pukul 00.00. Sejak saat jam seperti itulah kemudian tanggal itu berganti. Sejak saat seperti itulah juga hari itu berganti. Taruhlah misalkan sekarang kita berada pada hari Senin misalkan. Maka hari Senin ini dianggap habis durasinya ketika nanti kita masuk pada pukul 00.00. Berbeda dengan penanggalan Hijriyah. Hari Senin ini dianggap selesai dan berganti kepada hari Selasa ketika terbenamnya matahari. Nah, ini yang perlu diketahui. Sehingga ketika seorang suami itu bilang kepada istrinya, kalau sudah masuk bulan Muharram, kamu tertalak. Maka ketika maghrib pertama dari bulan Muharram itu sendiri, jatuhlah talak kepada si istri, dan si istri sejak saat itulah mulai dihitung untuk masa-masa iddahnya. Sejak maghrib dari permulaan bulan Muharram. Ini seandainya si suami itu bilangnya kepada si istri itu, kamu tertalak ketika awal mula masuk bulan Muharram. Begitu juga misalkan sebaliknya. Si suami itu bilang kepada si istrinya, ketika ingin mentalak, si suami bilang, kamu saya talak ketika bulan Muharram ini berakhir. Maka si istri itu tertalak ketika mulai terbenamnya matahari di hari terakhir dari bulan Muharram. Taruhlah misalkan bulan Muharramnya ini sampai tanggal 30. Maka ketika tanggal 30 sebelum maghrib, dia posisinya masih sebagai seorang istri. Nanti ketika maghrib itu terjadi, matahari itu terbenam dan dia sudah masuk waktu maghrib, saat itulah kemudian si perempuan ini sudah tidak lagi berstatus sebagai istri, tapi dia sudah tertalak oleh suaminya. Karena memang akhir dari penghitungan hari atau penghitungan bulan menurut penanggalan Hijriyah itu berakhir ketika maghrib. Begitu sudah terjadi terbenamnya matahari, maka penanggalan itu juga menjadi berubah. Nah, ini ketika salah satu contoh si suami mentalak istrinya, dan talaknya itu digantungkan dengan zaman, digantungkan dengan yang namanya waktu. Ini kalau kita menggunakan contohnya masuknya bulan baru atau berakhirnya bulan tersebut. Seandainya saja sekarang si suami itu mentalak istrinya, dan talaknya ini digantungkan dengan waktu yang lainnya. Taruhlah misalkan kamu tertalak ketika masuk malam. Nah, malam itu terjadi ya sejak maghrib itu sendiri. Maka ketika si suami misalkan melontarkan ucapan tersebut di pagi hari, maka mulai pagi munculnya ucapan itu sampai nanti sore dan akan maghrib, si istri ini masih berstatus istri kepada si suami yang melontarkan ucapan talak. Tapi ketika sudah masuk maghrib, maka jatuhlah talak kepada si istri.
Tergantung nanti. Kalau misalkan si suami itu hanya bilang kamu saya talak ketika masuk waktu malam. Misalkan si suami bilangnya gitu, kamu saya talak ketika masuk waktu malam. Kalau misalkan si suami hanya ngomong seperti itu, maka jatuhlah talak 1. Tapi kalau misalkan si suami itu bilang kamu saya talak 3 ketika masuk malam, maka sejak saat maghrib itulah si istri sudah bukan istrinya lagi. Mereka berdua harus dipisahkan. Karena talak yang dijatuhkan oleh si suami merupakan talak bain kubro. Tapi kalau misalkan masih talak 1 atau talak 2, jatuh talak kepada si istri, tapi si perempuan ini masih berstatus istri menurut kacamata syariat. Hanya saja si istri ini tidak boleh lagi untuk melakukan hubungan badan atau melakukan hal yang lainnya, kecuali jika si suami itu melakukan rujuk kepada si istri. Kewajiban untuk memberikan nafkah, kewajiban untuk memberikan tempat tinggal itu masih harus dilakukan oleh si suami. Namun untuk hal-hal yang lain itu sudah tidak boleh lagi karena memang sudah jatuh talak. Hanya saja talaknya masih talak 1. Jika nanti dibiarkan seperti itu dan suami ini tidak segera mungkin rujuk kepada istrinya, sampai kemudian masa iddahnya si istri ini habis, yaitu 3 kali masa suci itu habis, maka si istri ini sudah bukan istrinya laki-laki yang mentalak. Dia sudah menjadi orang lain. Kenapa? Karena memang masa iddahnya sudah habis. Jika seandainya si suami ini ingin kembali lagi kepada istrinya, maka si suami harus melakukan akdun jadid. Harus melakukan akad nikah yang baru lagi. Karena apa? Karena memang masa iddahnya si istri sudah habis. Tapi kalau misalkan masa iddahnya ini masih ada, masih tersisa, maka tidak perlu adanya akdun jadid. Cukup si suami itu bilang, kita rujuk, atau saya kembali lagi sama sampean, atau dibalik sampean kembali lagi saja sama saya, meminta supaya kembali seperti ini, maka mereka berdua sudah kembali lagi menjadi suami istri. Itu yang kemudian diistilahkan dengan sebutan rujuk. Nah, ini beberapa permasalahan dalam percontohan-percontohan yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri seperti itu. Atau bahkan misalkan, ini kaitannya dengan pembahasan di video-video yang sebelumnya, yaitu talak sunni, talak bid'i. Misalkan si suami itu bilang kepada si istrinya, kamu saya talak dengan talak sunni, misalkan. Kalau seandainya si suami itu bilang seperti itu, kamu saya talak dengan talak sunni, misalkan, atau talak sunnah, bahasa lainnya. Bagaimana kemudian konsekuensinya? Jika misalkan si istri itu dalam keadaan suci, dan memang sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi hubungan badan ketika si istri ini dalam keadaan suci, atau mungkin sebelumnya dalam keadaan haid, si suami ini belum melakukan hubungan badan. Kalau yang belum sebelum-sebelumnya, ya sudah pernah mungkin ya. Kalau yang sekarang ini belum terjadi hubungan badan. Ketika kondisi seperti itu dan si istri ini memang dalam keadaan suci, maka jatuhlah talak secara langsung saat itu juga. Karena memang ini merupakan salah satu bentuk waktu terjadinya talak sunni. Tapi kalau misalkan si suami itu bilang kepada istrinya, kamu saya talak dengan talak sunni, kamu saya talak dengan talak sunnah, dan si istri ternyata dalam keadaan haid, atau si istri ternyata dalam keadaan suci yang mana kemarinnya baru saja dikumpuli atau ada peristiwa jima antara mereka berdua, maka saat seperti itu atau saat si suami melontarkan seperti itu tidak terjadi talak. Talaknya terjadi ketika nanti si istri ini mulai masuk masa-masa haid, lalu kemudian keluar dari masa haid, dan memang ke masa haid ataupun kemudian masa suci yang berikutnya ini belum pernah terjadi hubungan badan, dan memang itu adalah merupakan waktunya talak sunni, baru disitulah terjadi talak, terjadi cerai kepada si istri. Ini kalau misalkan si suami memunculkan redaksinya itu, kamu saya talak dengan talak sunni. Begitu juga sebaliknya, jika seandainya si suami itu bilang, kamu saya talak dengan talak bid'i, kamu saya talak dengan talak bid'ah, misalkan seperti itu, maka dilihat kepada kondisi si istri. Jika si istri memang memenuhi persyaratan waktu-waktu bid'i,
Si istri ini memenuhi persyaratan waktu-waktu bid'ah, maka jatuhlah talak saat itu juga. Tapi kalau seandainya si istri ini kondisinya bukan dalam keadaan waktu-waktu bid'i, dia berada pada waktu-waktu sunni, maka tidak saat itu jatuh talak kepada istrinya, tapi nanti ketika si istri ini masuk pada waktu-waktu bid'i, di saat itulah kemudian talak ini jatuh kepada si istri. Nah, ini seandainya terjadi kasus-kasus atau masalah-masalah di antara suami istri dan suaminya itu menjatuhkan talak kepada istrinya dengan model penggantungan-penggantungan dalam segi redaksi seperti yang tadi dicontohkan, maka konsekuensi dan ketentuannya seperti tadi yang dicontohkan dan juga disebutkan oleh beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Nah, ini yang dimaksud dengan penggantungan talak secara maknawi. Sehingga dari keterangan yang barusan kita baca, dari keterangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu yang barusan kita simak, kalau kemudian kita itu menoleh kepada persyaratan-persyaratan yang ada pada sigot taklek di buku nikah tentang pemukulan atau tidak memberikan belanja kepada si istri, atau si istri itu memberikan iwat, memberikan ganti kepada pengadilan dengan nominal tertentu, sebenarnya ini semuanya bisa dikategorikan sebagai sigot taklek secara maknawi. Ya, sigot taklek secara maknawi itu bisa jadi seperti itu. Nah, ini pembagian yang pertama. Adapun pembagian yang kedua, ya, kadangkalanya juga pembagian atau penggantungan talak ini digantungkan dengan secara lafzi, secara lafadz, secara redaksi. Dia di situ ada kata-kata, si suami ini menggunakan kata-kata yang kata-kata ini yang kemudian mengikat talak itu kapan terjadinya. Yang kemudian dicontohkan oleh kitab Fathul Qorib, misalkan kain dakhol tidaro fa'anti toliq. Misalkan contoh gampangnya, contoh mudahnya itu si suami ini bilang kepada si istri, kalau kamu masuk kamar, kalau kamu itu masuk rumah, kalau kamu itu masuk ruangan ini, maka kamu tertalak, maka jatuh talak kepada kamu. Nah, ini dalam kacamata fikih dianggap sebagai talak yang digantungkan kepada suatu hal, dan halnya ini bersifat lafzi. Karena di situ ada kata-kata in, atau ada kata-kata jika, ada kata-kata apabila. Apabila kamu masuk kamar, apabila kamu masuk ruangan, apabila kamu masuk rumah. Ada kata-kata apabilanya ini yang kemudian dianggap sebagai taklek, dianggap sebagai suatu penggantungan, tapi penggantungannya secara lafzi. Beda dengan pembahasan yang sebelumnya tadi, si suami itu bilangnya kalau sudah masuk bulan Muharram, jika masuk bulan Muharram maka kamu tertalak, atau bilangnya dibalik, kamu tertalak ketika bulan Muharram, kamu tertalak ketika akhir Muharram. Ya, ini namanya sigot taklek secara maknawi. Kalau yang kedua ini taklek secara lafzi dengan percontohan-percontohan seperti tadi. Nah, di sini kemudian para ulama itu memberikan keterangan yang lebih luas lagi, ya, lebih panjang lebar lagi. Yaitu diantaranya ketika talak itu digantungkan dengan suatu hal. Taruhlah misalkan tadi itu masuk rumah, atau misalkan si istri itu digantungkan talaknya dengan makan sesuatu, si istri itu digantungkan talaknya dengan perilaku atau tindakan-tindakan tertentu. Lalu kemudian si istri ini melakukan hal-hal tersebut lupa, atau karena tidak tahu, ya, atau karena terpaksa. Dia melakukan hal itu. Misalkan si suami bilang, kalau kamu, jika kamu masuk kamar atau jika kamu masuk rumah, maka jatuh talak kepadamu. Lalu si istri ini lupa, dia tidak sengaja masuk ke kamar, dia lupa tidak sengaja masuk ke rumah. Maka menurut pendapat yang muktamad, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Baijuri, talak tidak terjadi. Kenapa? Karena si istri melakukan hal yang menjadi penggantungan talak secara lupa, atau mungkin karena ketidaktahuan, ketidakmengertian dengan redaksi talak dari suaminya, atau karena terpaksa. Misalkan si suami bilang seperti itu, kalau kamu masuk kamar kamu jatuh talak, kalau kamu masuk rumah maka jatuh talak kepada kamu. Lalu ada pihak ketiga
yang kemudian mengancam si suami, mengancam si istri supaya istrinya ini masuk ke kamar atau istrinya ini masuk ke rumah, dipaksa. Adanya suatu paksaan dari pihak ketiga. Sehingga dengan terpaksa si istri itu masuk kamar atau dengan terpaksa si istri itu masuk ke dalam rumah. Maka ketika kondisinya seperti ini, konteksnya seperti hal yang barusan kita sebutkan, maka tidak jatuh talak. Kenapa demikian? Karena si istri melakukannya berdasarkan keterpaksaan, karena memang ada paksaan, ada tuntutan dari pihak ketiga yang mengancam, sehingga mau tidak mau si istri harus melakukan hal-hal tersebut. Taruh misalkan si suami bilang kepada istrinya, kalau kamu belanja di mall, maka jatuh talak kepadamu. Setelah ngomong seperti itu, si istri lupa. Dia tiba-tiba saja berangkat ke mall untuk belanja. Apakah jatuh talak? Tidak jatuh talak. Karena si istri melakukan masuk ke dalam mall, berbelanja di mall, itu karena lupa. Atau ada pihak ketiga yang memaksanya, mengancam kalau sampai tidak mau masuk ke mall, tidak mau belanja di mall, maka akan disakiti, diancam ini, itu, dan sebagainya. Sehingga secara terpaksa si istri melakukannya. Maka tidak jatuh talak kepada si istri. Nah, ini perlu diketahui sebagaimana itu yang dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, yaitu ketika beliau mengatakan wa kharaja biqaulina min ghairi nisyanin wala ikrahin wala jahlin ma law fa'alal mahluf alain nasiyan au jahilan au mukrahan fala yaqu talaqu bidzalika. Jika seandainya si istri itu melakukan penggantungan talak tadi itu karena lupa, atau karena dia tidak mengerti, atau karena dia itu terpaksa, falaya qautolaku bidzalik, maka tidak jatuh talak. Nah, ini penting untuk diketahui. Tapi kalau seandainya si istri itu melakukannya amidan aliman, ya dia dengan sengaja dan dia dengan sadar melakukan penggantungan talak, maka jelas talak bisa langsung jatuh secara otomatis kepada si istrinya. Karena memang dia dengan sengaja dan dengan sadar diri melakukannya. Nah, ini yang perlu diketahui pertama kalinya. Berikutnya kemudian, hal yang perlu diketahui juga, seandainya ada seorang suami yang dia itu menggantungkan talak istrinya dengan lafadz insya Allah. Ya, jadi dia si suami ini mentalak istrinya, lalu talaknya digantungkan dengan sesuatu yang kebetulan sesuatu ini adalah lafadz insya Allah. Contoh misalkan si suami bilang, kamu saya talak insya Allah. Ya, atau suaminya bilang, insya Allah kamu saya talak. Jadi ada bubuhan kata insya Allah. Insya Allah itu kan artinya jika Allah menghendaki, kan gitu. Bagaimana kalau kemudian si suami itu melakukan atau memunculkan lafaz talak, lalu talaknya digantungkan dengan lafaz insya Allah, digantungkan dengan kehendaknya Allah. Bagaimana kira-kira? Disebutkan dalam keterangannya Syekh Baijuri, beliau mengatakan wa'lam anna ta'liqa bimasyiatillahi yamna'u wuku at-talaqi. Falau qala anti talik insyaallah au in lam yasha illah au illa insyaallah wa qasada ta'liq bil masyi'a wa adamiha lam yaqi talaq. Kalau seandainya si suami itu menyebutkan kata-kata insyaallah, ya, itu memang betul-betul menggantungkan kepada kehendaknya Allah. Artinya kalau Allah berkehendak maka kamu saya talak. Kalau kamu saya talak kalau Allah berkehendak. Kalau memang dia itu maksudnya mengucapkan lafaz insya Allah itu adalah memang betul-betul menggantungkan talak kepada kehendaknya Allah, lam yaqi talak, maka talaknya tidak terjadi. Karena memang kehendak Allah ini tidak bisa diketahui oleh manusia, atau dianggap sesuatu yang ghairu ma'lum illallah. Ya, secara ketentuan disiplin ilmu akidah ataupun fikih, kehendak Allah itu dalam batasan kemanusiaan atau batasan makhluk itu ghairu ma'lum, tidak bisa diketahui. Yang tahu tentang kehendaknya Allah seperti apa itu hanya Allah semata. Adapun makhluk, walaupun itu malaikat, tidak ada yang tahu seperti apakah kira-kira kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang akan terjadi berikutnya. Itu tidak ada yang tahu. Namun, fa illam yaqsidi ta'liq bil masyiah bi an atlaqa aw qasada tabarruka aw sabaqa ilaiha lisanuhu li ta'awudihi biha kama huwal adab waqa'a. Kalau seandainya si suami itu memunculkan kata-kata insya Allah ini tidak ada niatan untuk menggantungkan talak dengan kehendaknya Allah, ya dia langsung saja ngomong gitu, tidak ada kemauan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa.
Atau dia memunculkan kata-kata insya Allah ini litabarruk, kepingin ngalap barokah dengan lafadz zikir yang berbentuk insya Allah. Atau dia itu memunculkan kata-kata insya Allah ini karena memang kebiasaan lesannya dia dikit-dikit insya Allah, dikit-dikit insya Allah, dikit-dikit insya Allah. Sehingga ketika dia memunculkan lafadz talak kepada istrinya itu karena kebiasaan lesannya ngomong insya Allah, ada bumbuan kata-kata insya Allah, anti tolik insya Allah, karena memang dia lesannya terbiasa. Bagaimanakah kalau seandainya seperti itu, dia memunculkan insya Allah ini mutlak, artinya tidak ada tujuan apa-apa, atau memunculkan lafadz insya Allah ini tabarruk karena memang kepingin ngalap barokah dari lafadz insya Allah, atau memunculkan lafadz talak ini karena dia kebiasaan dalam ucapannya itu mengucapkan insya Allah. Bagaimana? Beliau dalam hal ini mengatakan waqa'ah, maka talaknya terjadi. Kapan? Ya saat itu juga. Saat itu jugalah si istri ini terceraikan. Saat itu jugalah si istri itu jatuh talak kepadanya dari si suami. Karena memang dia niatannya adalah tabarruk, dia niatannya adalah karena kebiasaan lesan, atau mungkin dia tidak punya tujuan apa-apa ketika memunculkan kata-kata insya Allah. Nah, ini yang perlu diketahui supaya kita itu tidak gegabah dalam memunculkan lafadz talak, apakah talak secara sore kinaya ataupun mungkin lafadz talak itu digantungkan dengan suatu hal tertentu. Nah, ini kalau seandainya digantungkan dengan lafadz insya Allah. Berikutnya lagi yang perlu diketahui, bagaimana kalau seandainya si suami itu menggantungkan talak istrinya dengan suatu hal yang mustahil. Ada satu hal yang memang ini mustahil terjadi, tapi kemudian si suami itu mentalaknya digantungkan dengan hal yang mustahil ini. Di situ dalam masalah ini para ulama mengklasifikasikan tentang hal mustahil tersebut. Ada kalanya dia itu mustahil secara akal, ada kalanya dia mustahil secara syarak, ada kalanya dia mustahil secara adat, ada kalanya juga dengan suatu hal yang memang mustahil dan memang tidak akan pernah terjadi. Bagaimana entah itu akal, syariat, atau mungkin secara kebiasaan tidak mungkin terjadi. Bagaimana ketentuan dan perinciannya? Dalam hal ini beliau mengatakan, walau allaqa bi mustahilin isbatan sawaun kana mustahilan aklan ka'an qala in jama'a bainan naqdain in jumi'a bainan naqdain fa anti talik au syar'an ka'an qala in nasakhallahu shauma ramadhana fa anti talik au adatan ka'an qala in sa'idti as-sama'a fa anti talik. Bagaimana? Yang artinya tadi itu seandainya saja dua hal yang berbeda, taruhlah misalkan hitam putih itu bercampur, baik buruk itu bercampur sehingga tidak ada baik dan tidak ada buruk, maka kamu saya talak. Atau si suami bilang seandainya saja Allah itu memansuh menghapus kewajiban puasa Ramadan, maka kamu saya talak. Atau si suami itu bilang jika seandainya kamu itu naik ke langit maka kamu saya talak. Atau dibalik, seandainya saja saya itu naik ke langit maka kamu saya talak. Bagaimana ketika modelnya seperti ini? Beliau menyatakan lam yaqa'it talaqu li'adami wujudi sifatil mu'allaqi 'alaiha. Maka talak tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena hal yang menjadi penggantung talak ini itu memang tidak akan pernah ada. Memang tidak ada. Ketika itu memang tidak ada, mustahil, artinya mustahil baik buruk itu menjadi satu sehingga tidak ada baik dan tidak ada buruk. Atau mustahil juga misalkan Allah Ta'ala itu memansuh kewajiban puasa Ramadan. Mustahil juga seorang manusia itu bisa naik ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke Sidratul Muntaha misalkan, kecuali para rasul dan para nabi. Manusia biasa seperti kita mustahil untuk bisa sampai ke sana. Hal-hal ini adalah hal yang mustahil baik secara aklan, atau dia itu mustahil secara syariat, atau mustahil secara adat. Maka ketika talak digantungkan dengan hal-hal yang seperti ini, lam yaqa'it tolak, tolaknya tidak terjadi. Namun seandainya talak itu digantungkan dengan suatu hal yang memang tidak pernah ada, memang tidak pernah ada. Bi khilafi ma idza allaqa bi mustahilin nafyan ka'an qala illam tas'adis sama'a fa anti tolik. Kalau kamu tidak naik ke langit, ya, jadi si suami itu bilang kepada si istri, kalau kamu tidak naik ke langit, dan yang dimaksud langit itu adalah langitnya Allah, langit 1, 2, 3, 4 sampai 7.
kalau kamu tidak naik ke langit, atau misalkan si bilang, kalau kamu tidak naik ke arsy, maka kamu tertalak. Si istri ini juga tidak akan mungkin dia berusaha untuk bisa naik ke talak, naik ke langit, atau dia itu naik ke arsy. Nggak akan mungkin. Bagaimana caranya? Karena memang itu suatu hal yang memang tidak akan pernah terjadi. Seandainya seperti itu bagaimana? Fa innahu yaqa'u talaqu halan. Maka talak langsung terjadi saat itu juga. Walaupun si istri itu tidak akan mungkin dia akan berangkat ke langit, tidak akan mungkin dia itu berangkat ke arsy. Ya, ini perlu diketahui, seandainya talak itu terjadi, dimunculkan oleh si suami, dan talak yang dia munculkan itu digantungkan dengan suatu hal-hal tertentu. Baik itu tidak mustahil secara akal, tidak mustahil secara syariat, tidak mustahil secara adat, atau digantungkan dengan hal-hal yang mustahil secara adat, syariat, atau akal. Maka ini perlu diketahui supaya kita bisa lebih pasti lagi mengerti dan memahami tentang beberapa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah talak, terutama ketika talak itu digantungkan kepada suatu hal sebagaimana pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Inilah kiranya keterangan yang bisa kita bahas bersama, bisa kita simak bersama pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan apa yang kita simak betul-betul menjadi pembahasan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan juga keluarga kita semuanya, anak-anak kita senantiasa diberikan ulfah oleh Allah Ta'ala, diberikan kerukunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita semuanya, baik kita sebagai seorang suami, atau kita yang sebagai seorang istri, atau kita sebagai seorang anak, kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Ta'ala sehingga kita bisa lebih dewasa lagi, kita bisa lebih lebih bertanggung jawab lagi kepada kewajiban-kewajiban kita di dalam rumah tangganya masing-masing. Kita sebagai suami tanggung jawab kepada keluarganya, kita sebagai seorang istri tanggung jawab lagi kepada keluarganya, dan kita sebagai seorang anak juga bertanggung jawab kepada keluarganya masing-masing. Karena memang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semuanya adalah merupakan pemimpin. Sebagai suami kita pemimpin, sebagai istri kita pemimpin, sebagai anak kita juga merupakan pemimpin. Dan suatu saat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah kita pimpin. Terutama lagi ketika kita itu menjadi seorang suami. Dan ada suatu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau, yang mana dalam riwayat itu disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada masing-masing suami di hari akhirat nanti adalah tentang istri dan anak-anaknya. Sehingga dari beberapa keterangan ini kita memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istri-istri kita masing-masing. Kita memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anak kita masing-masing. Sehingga kita perlu untuk mendalami ilmunya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa mengemban amanah tersebut dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala sehingga kita bisa menjadi keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin.